dengan Dian Ramadhani. Pada video kali ini kami akan menyampaikan materi informatika. Yang pertama adalah mengenai AI atau Artificial Intelligence yang akan dibawakan oleh saya Gita. Kemudian ada big data yang dibawakan oleh saya Sanas. Kemudian ada cloud computing yang akan dibawakan oleh saya Raffi. Berikutnya ada Internet of Things, revolusi industri yang dibawakan oleh Nadira. Baiklah, selamat menyaksikan. Di sini aku bakal ngejelasin tentang informatika dan literasi digital. Istilah informatika sudah sangat umum bagi masyarakat pada saat ini. Informatika itu tumbuh sebagai ilmu lintas bidang yang sangat terkait. Informatika juga disebut sebagai ilmu yang menggali pemahaman melalui eksplorasi dunia di sekitar kita, baik dunia nyata maupun dunia maya ataupun dunia digital yang diciptakan oleh manusia. Informatika banyak berhubungan dengan bidang ilmu lain karena keluasan yang dimilikinya. Hampir setiap individu sudah merasakan peran dari informatika ini, teman-teman. Kita dapat lihat dari penggunaan teknologi terhadap kayak kita lagi belajar sehari-hari gitu kan. Kan itu menggunakan kelas virtual sebagai tempat pembelajaran dan beberapa aplikasi sebagai perangkat untuk komunikasi. Lalu ada juga literasi digital. Kemampuan literasi digital juga berkembang ke arah dengan perkembangan teknologi digital dengan segala kemudahannya mencari informasi atau materi dari berbagai sumbernya ini. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang digital skill, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Nah, yang pertama itu digital skill atau cakap bermedia digital. Dasar dari kompetisi digital nih, teman-teman. Nah, lalu yang kedua itu digital culture, budaya menggunakan media digital. Nah, budaya menggunakan media digital ini adalah wujud kewargaan digital dalam konteks keindonesiaan. Lalu yang ketiga ada digital ethics. Digital ethics yaitu bagaimana individu sebagai bagian dari masyarakat digital dapat menghadirkan perilaku baik di dalam ruang digital. Lalu yang terakhir ada digital safety. Sangat penting bagi individu agar dapat menjaga keamanan diri karena perkembangan teknologi itu memaksa masyarakat dunia untuk mengadaptasi gaya hidup baru yang menggunakan media digital. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai Artificial Intelligence atau AI. Kecerdasan buatan, akal imitasi atau akal imakan dalam bahasa Inggris. Artificial Intelligence adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah. AI juga didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Sejarah kecerdasan buatan. Jadi teman-teman, istilah kecerdasan buatan atau AI diciptakan pada tahun 1956. Namun AI menjadi lebih populer saat ini berkat peningkatan volume data, algoritma yang canggih, dan juga peningkatan daya komputasi dan juga penyimpanan. Nah, kita akhirnya berpikir, bagaimana sih cara kerja AI atau Artificial Intelligence? Secara umum, sistem AI itu bekerja dengan menyerap sejumlah besar data pelatihan berlabel, kemudian menganalisis data tersebut untuk mencari korelasi dan pola, dan menggunakan pola ini untuk membuat prediksi tentang keadaan di masa depan. Misalnya chatbot AI yang diberi contoh teks dapat belajar menghasilkan pertukaran nyata dengan orang-orang, dan alat pengenalan gambar dapat belajar mengidentifikasi dan juga mendeskripsikan objek dalam gambar dengan meninjau lebih dari jutaan contoh. Luar biasa banget ya teman-teman. Nah, sekarang kita berpikir, kenapa sih AI itu penting? Emangnya seberapa penting AI? AI penting karena potensinya mengubah cara kita hidup, cara kita bekerja, dan bahkan cara kita bermain. Ini telah digunakan secara efektif dalam bisnis untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia, termasuk layanan pelangganan, perolehan prospek, deteksi penipuan, dan bahkan kontrol kualitas. Teman-teman, di sejumlah bidang, AI itu dapat melakukan tugas dengan lebih efisien dan bahkan lebih akurat dibandingkan manusia. Hal ini sangat berguna untuk tugas-tugas yang berulang dan berorientasi pada detail, seperti menganalisis dokumen hukum dalam jumlah besar untuk memastikan bidang-bidang yang relevan diisi dengan benar. Itu dia tadi mengapa sih AI itu penting dalam kehidupan kita. Tapi teman-teman, kita harus mengingat bahwa AI itu ada untuk membantu kita, bukan untuk menggantikan posisi kita. Sehingga kita sebagai manusia harus dapat menggunakan AI dengan baik agar AI dapat hidup dengan kita dengan sejahtera. Itu dia tadi pengenalan mengenai AI. Terima kasih. Cloud computing atau komputasi awan adalah sebuah metode pengiriman dan penerimaan layanan melalui internet. Teknologi ini menggunakan jaringan internet untuk mengolah data dan menjalankan aplikasinya. Keuntungan yang bisa didapatkan dari cloud computing itu antara lain adalah biaya yang lebih rendah, kecepatan akses yang bagus, efisiensi, reliabilitas, dan keamanannya.
Sifat-sifat dari cloud computing itu ada yang public, ada yang private. Public itu tersedia secara umum di internet. Semua orang bisa mengakses layanan ini. Ada juga yang private. Private itu hanya menyediakan layanan kepada pengguna tertentu dengan tindakan akses yang dimiliki. Terdapat 3 jenis model atau tipe cloud computing. Yang pertama ada software as a service atau SaaS yang menawarkan layanan untuk penggunaan APK yang telah disediakan oleh infrastruktur dari komputasi awan itu sendiri. Yang kedua, ada infrastruktur as a service atau IaaS, yaitu konsumen dapat memproses, melakukan penyimpanan, dan memakai sumber daya komputasi. Yang ketiga ada platform as a service atau PaaS, yaitu layanan untuk menggunakan platform yang telah disediakan, sehingga pengembang hanya fokus pada pengembangan APK. Yang terakhir itu ada produk cloud computing di Indonesia. Produknya itu sudah banyak, antara lain itu contohnya seperti Keycloud, Amazon Web Service atau AWS, Microsoft Azure, IBM Cloud, dan Alibaba Cloud. Big data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang sangat besar, baik terstruktur maupun tidak. Namun, bukan jumlah data yang penting, melainkan apa yang dilakukan terhadap data tersebut. Penganalisaan big data dipakai untuk pengambilan keputusan maupun strategi bisnis yang lebih baik. Big data juga dapat memberikan hasil analisis mendalam yang relatif sulit didapatkan apabila melalui analisis data secara konvensional dalam waktu yang singkat. Di bidang e-commerce, hasil analisis data dapat digunakan untuk menemukan target pasar baru atau menentukan langkah-langkah promosi, sehingga bisa tepat sesuai sasaran. Contoh dari penerapan hasil analisis big data yaitu ketika kalian mencari sesuatu produk atau apapun secara online, beberapa saat kemudian kalian akan ditawarkan beberapa produk yang sama atau sejenis yang pernah dicari pada semua aplikasi yang kalian gunakan. Big data juga melibatkan bantuan kecerdasan buatan dapat melihat apa yang sedang diminati pelanggan dan apa saja produk dan layanan jasa yang sudah tidak diminati lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Putri. Saya akan menjelaskan Internet of Things, juga disebut dengan IoT. IoT mengacu pada konektivitas dari alat atau perangkat elektronik yang juga disebut sebagai perangkat yang terhubung dan perangkat pintar, yang juga melibatkan perangkat lunak, sensor, aktuator, penggerak, dan perangkat komunikasi, di mana perangkat-perangkat tersebut dapat mengirim atau memindahkan dan memproses informasi. IoT memungkinkan kita untuk memonitor dan mengontrol perangkat secara jarak jauh dengan menggunakan jaringan komunikasi, membuka potensi untuk menggabungkan sistem fisik yang berkomputerisasi dengan sistem digital dan meningkatkan efisien, akurasi, serta produktivitas dan mengurangi interaksi manusia. Integrasi IoT dengan sensor dan aktuator merupakan kualifikasi umum dari organisasi siber fisikal, dan beberapa contoh implementasinya adalah jaringan listrik pintar, bisa juga disebut dengan smart power grids, virtual pembangkit listrik, disebut juga dengan virtual power plants, sistem transportasi cerdas juga bisa disebut dengan intelligent transportation system, dan rumah otomatis juga bisa disebut dengan automated homes, yang merupakan komponen dari kota cerdas yaitu smart cities. Kalau kalian perhatikan saat ini penerapan IoT sudah semakin masif, di mana banyak objek yang sudah dilengkapi dengan sensor elektronik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Revolusi Industri 4 ditandai berkembangnya dengan pesat di bidang teknologi kecerdasan buatan, yaitu robotika atau robot pintar, Internet of Things, kendaraan tanpa pengemudi, nanoteknologi, bioteknologi, penyimpanan energi, komputasi kuantum, dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk mengoptimalkan fungsi otak.
Pada dunia industri, tentunya hal ini akan berdampak signifikan pada kualitas kerja dan biaya produksi. Revolusi Industri 4 secara langsung dan tidak langsung akan mengubah pola hidup dan kebiasaan manusia di tahun-tahun mendatang. Hal ini mulai kita rasakan dengan munculnya teknologi mobil self-service, drone, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita perlu mewaspadainya dengan cara meningkatkan kualitas dan keterampilan sumber daya manusia agar kita bisa siap menghadapinya. Sekian, terima kasih. Baiklah teman-teman dan Bapak, itulah tadi penyampaian materi informatika dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata maupun berbuat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.